Salam, saudaraku semua, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang kudus, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang ada di surga, yang kami kenal dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, kami siap untuk mendengarkan. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampun ya Tuhan Allah, segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan melalui pikiran, perkataan, maupun tindak tanduk kami. Basuhlah dosa dan kesalahan kami dengan darah Kristus yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Yang demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?
Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudaraku, renungan pada saat ini dengan judul "Pikulah kuk dan belajarlah padanya." Di samping tempat ibadah kita, ada kolam ikan hias. Ikan-ikan yang ada di situ bebas bergerak, ke sana kemari, saling kejar-kejaran juga boleh-boleh saja. Happy, bisa menikmati kebebasan. Si pemilik ikan seakan-akan berkata, "Hei kamu ikan, kamu bebas bergerak di dalam kolam tersebut, tetapi ada aturannya. Jangan sampai kamu melompat keluar dari kolam ini. Jika larangan ini dilanggar, kamu akan mati." Jika suatu saat ada ikan yang ingin hidup lebih nyaman dan melompat keluar dari kolam tersebut, apa yang terjadi? Tentu ikan tersebut akan mati, karena tidak bisa bernapas atau langsung mati diterkam oleh si meong. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian dihembus dengan nafasnya, sehingga benda yang mati itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian oleh Allah ditempatkan di Taman Eden, agar manusia tersebut mengusahakan dan memeliharanya. Ketika manusia di Taman Eden, terjadi hubungan yang indah, hubungan yang harmonis dengan Tuhan Allah. Tuhan memberi kebebasan kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Tuhan memberi kebebasan dan aturan pada manusia itu semua sebagai wujud kasih Allah
dan bentuk uji ketaatan manusia pada firman Tuhan. Tetapi manusia gagal menjalani uji ketaatan tersebut. Manusia lebih menuruti kehendak iblis dan ingin menjadi sama seperti Allah. Maka manusia memetik buah larangan itu dan memakannya. Akibatnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia mengalami mati rohani. Hubungan yang semula harmonis dengan Tuhan Allah, hubungan yang semula indah dengan Tuhan Allah, menjadi rusak. Manusia dihukum Tuhan. Manusia harus bersusah payah mencari rezeki. Harus bercucuran keringat mencari makanan sampai manusia itu kembali menjadi debu. Lengkapnya bisa diperiksani di Kejadian 3 ayat 16-19. Maka sejak saat itu manusia beserta keturunannya menjadi hamba dosa dan hidup dalam kuk perhambaan. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa dan hidup dalam kuk perhambaan, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia. Tuhan menjanjikan kelepasan akan hadirnya keturunan perempuan, akan hadirnya Mesias yang akan melepaskan manusia dari kuk perhambaan dari kuasa dosa. Kejadian 3 ayat 15. Saudaraku, ketika Tuhan Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negerinya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, untuk meninggalkan orang tuanya, menuju ke tempat yang masih asing bagi Abraham. Pada waktu itu, Abraham taat akan kehendak Tuhan selaku penguasa hidupnya. Abraham percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan itu terbukti Abraham sampai di tanah Kanaan dalam keadaan baik. Setelah Abraham tinggal di tanah Kanaan dan anaknya yang lahir di tanah Kanaan yaitu Ishak sudah dewasa, sudah saatnya untuk berumah tangga. Sebagai seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab, Abraham ingin agar anaknya mendapatkan istri yang terbaik. Maka Abraham menyuruh hambanya yang dapat dipercaya, hambanya yang senior yang bernama Eliezer, untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya di negerinya pada sanak saudaranya. Abraham berpesan, jangan mengambil perempuan Kanaan untuk dijadikan istri bagi Ishak. Sungguh, bukan tugas yang mudah bagi hamba Abraham tersebut. Tetapi hamba tersebut percaya kepada Tuhan Allah. Seperti Tuhan telah menolong dan menyertai tuannya sampai ke tanah Kanaan, tentu juga akan menyertai dan menolong tuannya pada saat mencari istri bagi anaknya Ishak. Ketika Eliezer sudah tiba di dekat mata air yang ada di negeri tuannya, dia berdoa, mohon kepada Tuhan Allah, minta diberikan tanda, yaitu gadis yang mau memberi minum dirinya, mau memberi minum unta-untanya secara sukarela, happy. Dialah yang ditentukan Tuhan Allah menjadi istri bagi Ishak. Dan endingnya, Tuhan Allah mengabulkan permohonan hamba Abraham tersebut. Gadis yang sesuai dengan permohonannya adalah Ribka, seorang gadis yang berparas sangat cantik, anak Betuel, jadi masih saudara dengan Abraham. Saudaraku,
Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma menyatakan bahwa hukum Taurat itu beserta aturan-aturan yang ada di dalamnya adalah suci. Umat ditunjukkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Umat jadi tahu bahwa ia telah berbuat dosa ketika telah melanggar hukum Taurat. Paulus batinnya rindu ingin melaksanakan hukum Taurat secara benar. Tetapi Paulus menyadari dan mengakui tidak bisa melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Hal itu karena keterbatasan fisiknya karena dosa. Paulus berkata, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Tuhan Allah. Oleh Yesus Kristus berkenan menolong Paulus dari beratnya beban dosa. Ya, Tuhan Yesus telah berkenan menolong Paulus terbebas dari kuk perhambaan dosa dan menjadi manusia ciptaan baru karena Roh Kudus berdiam dalam diri Paulus. Bahkan bukan hanya Paulus, namun setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dikaruniai Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada momen Tuhan Yesus mengembusi para murid dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 22. Artinya, orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan menerima Roh Kudus yang berdiam pada diri orang percaya, yang menjadikan orang yang telah mati rohani menjadi manusia yang hidup. Sama seperti Allah Bapa menghembus benda mati yang berupa tanah liat yang dibangun, yang dibentuk menjadi makhluk yang hidup, yaitu manusia. Maka setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan hidup sekalipun sudah mati secara rohani. Mengapa? Karena Roh Kudus berdiam pada diri setiap orang percaya. Ini adalah ranahnya Tuhan Allah sebagai Allah pencipta dan sumber kehidupan. Saudaraku, kuk adalah palang kayu yang dilengkapi jepitan kayu vertikal ke bawah untuk dipasang pada binatang sapi atau kerbau, agar binatang tersebut mudah untuk dikendalikan untuk membantu petani garap sawah, bisa pada saat ngeluku maupun pada saat nggaru. Orang yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus harus mau memikul salibnya dan mau menerima kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kuk dari Tuhan Yesus bukan kuk perhambaan, tapi kuk sukacita, kuk kelegaan. Kuk dari Tuhan Yesus bukan bentuk tunggal, tapi bentuk ganda. Satu untuk Tuhan Yesus, satunya untuk kita. Tujuannya adalah ketika kita berpelayanan menghadapi beban-beban kehidupan, bisa tentang keluarga, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain, kita akan bisa merasakan sukacita, merasakan keringanan, merasakan kelegaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus Sang Immanuel yang akan menolong kita. Selain itu, tujuannya adalah agar jalan kehidupan kita tidak melenceng, namun selaras, condong dengan kehendak Tuhan Allah. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus berseru, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kita harus segera datang dan belajar pada Tuhan Yesus, karena Dia adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Maka jiwa kita
akan mendapatkan ketenangan. Matius 11 ayat 28 dan 29. Kita tidak boleh tegar tengkuk, seperti angkatan yang berkeras hati untuk tidak mau percaya. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dan Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, tidak makan dan tidak minum, hanya makan madu dan belalang. Mereka berkata, Yohanes itu kerasukan setan. Ketika sang anak datang membawa misi penyelamatan, dengan cara membaur dan makan dengan orang-orang berdosa, mereka berkata, Yesus itu seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan telah berfirman, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Oleh karena itu, mari kita segera datang dan belajar pada Tuhan Yesus. Karena dialah yang berkuasa untuk melepaskan kita dari kuk perhambaan dosa dan diganti dengan kuk sukacita, kuk kelegaan. Amin.